warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 67 surat Al-Baqarah juz 1. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa id qala, dan tatkala berkata, masih ada wanya terus. Di ayat ini masih atom, masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Itu menerangkan tentang Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Wa isqala, dan tatkala berkata Musa, Nabi Musa. Wa isqala Musa, dan tatkala Nabi Musa berkata kepada siapa? Li qaumihi, kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kamu sekalian, antat bahu, agar kalian menyembelih bakorotan, sapi betina. Qalu, mereka kaumnya Nabi Musa menjawab atau berkata, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan bagi kami huzuan, sendaguroan. Huzuan itu main-main, sendaguro ya, huzuan, guroan, atau ejekan. Ejek apa? Kira-kira gitu. Nanti dijelaskan. Qala, lalu Nabi Musa menjawab berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, jika aku menjadi minal jahilina, dari golongan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Sekilas saya ini rada bingung. Sesungguhnya, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Mereka mengatakan, apakah engkau mengatakan ini, memerintahkan ini sebagai bahan ejekan? Canda apa? Gitu ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, jika aku termasuk golongan orang yang main-main di dalam mengatasi segala urusan. Pemimpin kok main-main, nggak mungkin guyon. Kalaupun bercanda tapi serius, kan bercanda. Jadi ada apa ini?
Bingung ayat ini. Memahaminya gimana ya? Kita nggak tahu. Nah, mari kita simak. Baik kola Musa di kaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ini diterangkan ketika terjadi satu peristiwa. Pas ngurusin ada masalah gitulah, ada masalah. Masalahnya dikatakan bakot kutila lahum kotilun layutro kotiluhu masa'aluhu ayat Allah ayubayinahu lahum pada'ahu. Bakot kutila lahum, dan benar-benar telah terjadi, telah dibunuh lahum oleh kaum mereka. Jadi di kaum itu terjadi pembunuhan, telah dibunuh seseorang di antara mereka. Qatilun, orang yang dibunuh itu oleh seorang pembunuh. Layudro, orang yang terbunuh yang tidak diketahui qatiluhu, siapa pembunuhnya. Wasa'aluhu, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa ayat Allah, agar berdoa kepada Allah ayyubayyinahu lahum, untuk menerangkan bagi mereka pada Ahu. Lalu Nabi Musa berdoa. Jadi gini, ada satu peristiwa pembunuhan di satu kampung. Ya, pembunuhan itu terjadi antar golongan Bani Israil ya, sama masih saudara. Jadi ada saudara membunuh saudaranya. Ketika terjadi pembunuhan, itu tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah, kemudian justru orang yang membunuh itulah yang laporan kepada Nabi Musa. Dia yang bunuh, tapi dia yang melapor. Keren. Ini perkara hukum. Satu riwayat mengatakan bahwa yang membunuh itu ponakannya, yang dibunuh pamannya. Begitu, tapi kemudian siapa nggak ketahuan. Tapi memang ponakannya pintar. Jadi pamannya itu orang kaya, nggak punya keturunan, nggak punya anak. Kaya raya Pak, sehingga ahli warisnya pun tidak ada. Jadi kalau aturan ahli warisnya itu mantunya itu. Kalau dia mati itu, ahli warisnya cuma ponakannya. Ponakannya mungkin rada kurang sabar. Wah, itu kapan menikmati warisane, nerek bintani mati orang mati gitu ya. Mungkin ya udah ke dukun santet kali, cuma nggak mandi ya mungkin dukun santetnya ya. Akhirnya nggak sabar dibunuh lah. Dibunuh. Nah setelah dibunuh, mayatnya itu diseret, ditaruh di dekat rumah orang. Pinter Pak. Ya kan? Misalnya rumahnya di sini misalnya, dibunuh, seret, taruh ke rumahnya sana, misalnya Trianto sana, Tiwi sana. Kami ada pembunuhan, siapa pembunuhnya, coba pembunuhnya gitu ya. Justru yang membunuh itu yang lapor kepada Nabi Musa, karena dulu itu penegak hukum kan pimpinan Rasul, hakim ya, jadi hakim, memang hakimi segala keputusan kan itu ada di Rasul. Sama Nabi Muhammad ya standar kebenaran itu ya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak ada baru khalifah. Tapi zaman Nabi Musa ya Nabi Musa harus memberikan ketetapan. Lapor ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini ada pembunuhan.
Ini kalau kayak kita coba diteropong, pembunuhnya siapa gitu kira-kira. Sama di kampung kita juga kalau ada orang kehilangan nyari orang pinter, kira-kira siapa gitu. Makanya kan sering terjadi ribut dulur sama dulur, goro-goro dukun itu bukan orang jauh, kemudian akhirnya saling sudon. Amin. Sering terjadi begitu di kampung. Amin. Loh, beneran. Kalau ketemu yang bijaksana malah dinasehati. Gak usah nyari-nyari yang begitu. Nanti ujung-ujungnya ketemu belum tentu, malah fitnah menyebar, menimbulkan perseteruan antar saudara. Itu kan. Dan namanya dukun yang menunjukkan kebolehannya kan, dia bisa aja. Orang jauh. Pas tuh. Akhirnya kan, akhirnya sopo sing sering silasi begini, ngono kan, akhirnya saling tuduh-menuduh kan. Itulah fitnah yang terjadi gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab. Sosok dukun gitu itu bahaya. Bukan nggak boleh dukun, tapi nggak usah lah. Hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau memang tahu, tangkap dong. Kalau memang kamu tahu bisa tahu dia siapa itu, tangkap aja. Berani buktikan. Jangan gitu caranya. Paham ya? Dan jenengan juga jangan gitu lah, jangan nyari-nyari orang-orang yang begitu. Itu bahaya, mudorotnya lebih besar. Itu loh, itu akan jadi dikategorikan Nabi Muhammad barang siapa yang mendatangi kainan, ya kan? Dia datangnya saja, itu ibadahnya 40 hari nggak diterima. Kalau dia percaya dengan omongan dia kafir, bahaya. Memang saya pernah Pak. Maaf ya. Dulu setiap orang yang datang, Pak pengen ikut ngaji, Pak saya ingin ikut belajar. Nanti tak kasih syarat. Kecuali bawaan orang misalnya bawaan bakso kimin, ya saya nggak tanya apa-apa untuk kok saya dibawa bakso kimin, ya wes ya kan, mesti dikasih keterangan banyak membawa bakso kimin lah, udah dikasih ijazah segala mungkin kan gitu, jadi saya kan nggak perlu, saya percaya. Tapi ketika orang itu datang langsung, saya nanti tak kasih syarat Pak. Boleh kalau zaman mau ketemu saya, mau ngaji bareng sama saya ya. Yang pertama satu, jangan melihat saya, nanti terkecoh. Kedua, jangan membawa wadah yang berisi, apalagi wadah penuh. Bawalah wadah kosong. Nah, harapan kita ketika datang sini membawa wadah kosong, kita sama-sama tolak, sama-sama menuntun. Nanti sesuatu kalau ketemu corong kosong, ketika ada sesuatu yang datang, itu bisa masuk ke wadah. Tapi kalau datangmu sudah bawa wadah yang sudah berisi, nggak bakalan bawa apa-apa pulang. Karena apa? Belum masuk sudah tumpah. Bisa dipahami ya Pak? Satu itu. Yang ketiga, jangan pernah berharap apapun dari saya. Karena saya tidak akan pernah bisa memberikan harapan itu. Itu selalu itu. Paham ya? Paham. Lalu maksud sini ngapain Pak? Ayo kita sama-sama kumpul bersama. Ya, cari kebaikan, cari keyakinan, cari kebenaran, kita amalkan bareng-bareng. Kemudian ayo semua harapan itu kita gantungkan, semua harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mana Allah Somad. Bagaimana? Ya Pak, ya udah, jadi tidak ada kecewa kita. Kan dari awal tidak pernah memberikan harapan apapun. Dan Islam tidak pernah menjanjikan orang yang mengamalkan Islam itu dijanjikan jadi orang kaya. Ada nggak? Ya. Islam itu menjanjikan keselamatan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, menjadikan orang itu akhlaknya baik. Paham ya Pak? Enggak ada janjian kayak miskin itu nggak ada jalannya. Laku duit Islam, orang Islam sugih akeh. Oke ya? Nah, ketika sudah iya, nah sekarang sama milih ngaji sama saya. Mau jadi kiai, jadi ustadz, apa mau jadi dukun? Wah, kalau di kamu ada yang jawab tuh.
kampung saya kalau jadi otak ribut itu mah banyak otak ribut Pak. Di kampung saya itu sering otak sama otak ribut, otak sama otak sering cemberut-cemberutan. Emang kenapa masuk otak cemberut-cemberutan? Ya gara-gara rapat Pak, rapat apa? Kalau itu ya, otak di RT ini ada selamatan. Yang mimpin otak RT sana, orang percaya marah Pak. Jadi udah kebanyakan otak Pak di kampung saya. Terus sama mau pilih apa? Udah sekali itu pilih jadi dukun aja. Bener jadi dukun bener. Tapi saya bilang jadi dukun, jadilah dukun yang baik. Yang dilarang itu jadi dukun ya Pak. Terus mulai jualan minyak Pak. Minyak wangi macam-macam Pak. Mulai jualan macam-macam lah. Ya banyak orang datang. Nah, yang paling banyak minta penglaris. Nah, pernah Pak, kalau ada minta penglaris gimana? Gini aja kalau kamu pengen punya desa aja, udah bikin laris aja. Tuh. Oh gitu Pak, ya nggak apa-apa. Justru nanti kalau dia laris nanti dia berhenti. Iya Pak, misalnya udah kamu kasih laris, kasih ada amalan biar dia laris. Kalau dia semalam melayani orang 30, sesuk leren deh, kapok. Iya Pak, iya nanti kalau kapok kan udah. Itu gimana Pak? Sepakat dulu Pak? Sepakat itu. Kasih ada semalam itu 30 orang kan? Oh, blak makanya, wah kapok aku saya jadi ini ngono dah, gak apa cuma dengan dagang ngapain lah. Bener. Ini saya tidak pengalaman ya. Cuman sama kalau mau jadi dukun, belajarnya lebih lama daripada jadi ustaz. Jadi ustaz 3 bulan kamu nanti bisa ubah. Kalau menjadi ustaz minimal mimpin tahlil lah di kampung. Dengan syarat kamu sudah bisa baca Quran. Iya Pak, iya kalau itu. Tapi kalau jadi dukun bukan gambar itu susah. Karena dukun itu acting. Kamu jadi dukun kalau nggak pintar acting, orang nggak tersugesti. Tapi itu kan yang bisa buat bohongin orang itu actingnya itu supaya orang percaya. Cuman ya jangan neko-neko. Jangan sampai menimbulkan pemborosan kayak sampai memberitakan orang menimbulkan fitnah. Akhirnya saudara dengan saudara jadi musuhan. Gara-gara itu terbukti juga tidak. Terbukti juga. Wah ini dibikin ribet ini. Tenang nih, aku pada baca ini. Oh ini. Akhirnya begitu juga. Akan lebih baiknya dicatatkan karena ini faktor fisik ya, yang ahli di bidang fisik itu dokter. Kenapa dokter memang dia sekolah di jurusan itu plus ditunjang dengan peralatan yang memadai. Itu secara fisik itu ahli fisik yang tahu. Masalah nanti usaha secara lahiriah, kita usaha secara batiniah. Ayo kita doa disumuk wae ngono ora usah ndajak kesambet. Orang kekurangan oksigen, kejang-kejang dibilang kesambet gara-gara camping malam-malam tidur di bawah pohon. Kan kekurangan oksigen, kekurangan zat asam. Karena pohon itu kalau malam menghirup zat asam, membuang zat asam marang. Ilmiah gitu kalau mau jadi dukun. Ya, ada yang mau jadi dukun. Bukan nanti training sama saya lah. Iya, saya berhenti dukun itu gara-gara dukun ya. Orang jadi kultus. Oh, nah aku gelap parah Mbak Min. Ya enggak benar. Saya lebih percaya bayangku. Itu kan nggak boleh, silahkan untuk kebaikan ya. Ini pernah begitu. Ini juga begitu kira-kira. Terjadi pembunuhan saudara. Pembunuhnya kan nggak ketahuan nih. Nah, justru untuk menghilangkan jejak, justru pembunuhnya yang membunuh itulah yang laporan kepada Nabi Musa. Minta dikasih tahu. Coba,
Ini akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah minta petunjuk. Jadi boleh nggak minta petunjuk sama Allah? Boleh. Gitu loh. Jadi baik kalau Musa li qaumihi. Akhirnya apa? Nabi Musa berkata kepada kaumnya setelah berdoa kepada Allah. Apa jawaban dari Allah? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Jawab Nabi Musa, kamu nyembelih sapi perempuan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya menyembelih sapi betina. Kira-kira Pak? Sampean lagi mencari tahu siapa pembunuhnya. Ada peristiwa. Terus sampean takon nyembelih wedhus ngono nggih. Enggak nyambung. Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Itu kan pikiran kita. Sementara kehendak Tuhan kita itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Enggak nyampe pikiran kita. Tuhan kok yang kamu pikirkan? Udah malah enggak Tuhan itu. Halo? Enggak nyambung. Ya, sampai dari ngomong enggak nyambung kok. Jadi sampai pikirannya kok karo Bani Israel aslinya. Coba jawaban Bani Israel gimana ini? Ketika inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kaumku sesungguhnya Allah merintah kalian supaya menyembelih sapi betina. Pikirannya piye? Loh. Lakonnya apa? Saya itu pengen tahu yang membunuh saudara saya, teman saya ini siapa? Kok malah lu suruh nyambut apa? Nyembelih. Potong sapi kok malah ngajak pesta. Loh, akhirnya apa jawabnya Bani Israel? Kalau sampean karena ambung lah, ngono ya kan? Benar enggak? Nah, ini jawabannya apa? Kalau mereka kaumnya Nabi Musa Bani Israel mengatakan bersama-sama persis kompak kayak sampean tadi itu. Apakah itu musuhan? Apakah kamu menjadikan masalah ini sebagai bahan guyonan, ejekan? Saya itu pengen tahu pembunuhnya siapa. Cuma nyembelih sapi, gak nyambung, gitu ya? Gak nyambung, main-main kamu, ejek kamu ya sama. Oke ya. Harus akhirnya apa? Jawabnya Nabi Musa karena digitukan ya kola. Nabi Musa menjawab, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jika aku termasuk orang yang mengurus segala urusan itu dengan cara yang bodoh. Aku ini kriminal. Mau aku membiarkan kau bodoh dan aku membodoh-bodohi kamu. Memutuskan perkara dengan cara yang bodoh tanpa dasar. Aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Kalau aku termasuk orang yang bodoh. Itu jawaban Nabi Musa. Bisa menerima Bani Israel? Kita lihat ayat berikutnya. Enak kan? Enak lagi. Akhirnya apa? Qalu ju'ulana rabbaka yubayyin lana mahya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik fa'alu matubari. Akhirnya apa? Qalu mereka kaumnya Nabi Musa, Bani Israel berkata lagi sama Nabi Musa, "Ud'ulana rabbaka." Coba Nabi Musa. Masalah nyembelih sapi lah. Tapi cobalah kamu doakan dulu untukku, berdoalah pada Tuhanmu untukku, ya. Yubayilana supaya Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami mahia. Apa yang dimaksud sapi betina itu? Sapi betina itu kan macam-macam. Sapi itu sapi yang model gimana? Coba minta doa lagi. Itu nanya, sapi ini loh sapi yang model piye gitu ya. Sebetulnya waktu itu kalau dia sami nawatokna, udah dapat sapi sedapatnya mau sapinya kurus kek, sapinya kecil kek, sembelih selesai nggak masalah. Pakai nanya itu loh, coba minta lagi penjelasan sama Tuhanmu. Sampai kamu model macam-macam, mau sapi yang bagaimana yang dimaksud? Bisa dipahami ayatnya ya? Udah.
Qala Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, Innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun. Innahu sesungguhnya dia Allah, yaqulu dia berfirman kepada saya, Innaha baqaratun. Ha ini kan domir mu'anas. Baqaratun kan isim mu'anas, makanya innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu la faridun, sapi yang tidak tua, tapi juga wala bikrun, yang tidak muda. Maksudnya awanum baina dalik, pertengahan antara tua dan muda, sedengan lah. STW, setengah tua. Allah itu tahu banget, yang setengah tua itu lain Pak. Ketuaan yo ora penak. Ketuaan enak ora, Mbak? Mboten aku banget mboten. Jujur, Mbak. Jujur. Pantesan sampean betane padepokan nang Jawa Menawa itu wae. Mengkal-mengkal ya, Pak. Setelah tua. Mengkal-mengkal. Mau kenomen ngono piye, Mbak? Kurang ayah. Jadi dengan pilih yang sedengan. Emang orang ayah. STW ya, setengah tua. Jadi apa namanya? Jadi sapi yang harus kamu sembelih adalah sapi perempuan yang tidak tua, tidak muda, pertengahan yang sedengan. Ya, awanun baina jalik, tengah-tengah antara yang demikian itu, antara tua dan muda itu. Ya, al-matur minal nasdin. Dah, dengan kakean takon, dengan kakean alasan, fa'alu marun. Sekarang maka kerjakan saja. Marun apa yang kalian diperintahkan, udah kerjakan aja apa yang kalian dengar. Udah cari sapi perempuan yang sedengan, udah kerjakan. Tapi Musa itu udah nyarun, ojo kakean ngeyel. Oh, nek gak ngeyel gak balik Israel loh. Coba ya. Dari awal tuh tanda cek sapi yang mana apa, mau kurus kayak mau gemuk kayak mau tua kayak mau muda, selesai. Pakai nanya, akhirnya ada syarat kan, harus sapi yang tidak tua, tidak muda, yang sedang. Udah kerjakan aja, jangan ngeyel lagi. Pak. Apa saksinya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha rasulun nazirin. Apa? Bani Israel mengatakan, qalu, mereka Bani Israel berkata, ud'u lana rabbaka. Musa, doakanlah lagi kepada Tuhanmu. Doakan lagi aku kepada Tuhanmu. Apalagi yubayyin lana malunuha, supaya Tuhanmu menjelaskan sapi betina yang tidak tua tidak muda itu warnanya apa. Oh, ini ngeyel nek. Oh, ini yang jadi masalah. Ya, warnanya apa? Makanya ngeyel ada ngaji tuh kami nawa atau orang kan nggak bakal kayak rewel. Apa yang cuma itu? Akhirnya apa? Nanya warna kan? Akhirnya kan Nabi Musa bilang, berdoa lagi. Nabi Musa menjawab, Innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, Innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu safra'u faqi'ul launuha, yang warnanya kuning mencorong, Pak. Faqi'un itu kuning emas. Iya, benar. Itu saya kira nyarinya kayak gitu. Kuning yang mencorong. Jadi safra'u faqi'u launuha tasurun nadirin, yang menyenangkan bagi setiap orang yang memandang. Manuk senang. Kira-kira nyarinya mudah apa susah? Susah. Jadi sebetulnya bikin susah itu Allah apa manungsane? Manungsane. Itu loh. Manungsane bikin ribet. Itu kan ngene. Ngene tapi kudu ngene. Kok ngene? Ngene ngomong ngene. Enggak kudu ngono. Ruwet. Ini betul. Dari zaman Nabi Musa
Orang jalanin agama itu sami nama atau apa adanya dengan wahyu yang disampaikan. Selesai urusan. Yang bikin ruwet siapa? Kita. Sama dari zaman Nabi Musa. Kita ini masih orang mengakui. Yang ya? Ya, lapangannya hebat. Yang berkepanjangan. Basul masail yang nggak rampung, rampung. Jalan Musa. Jalankan kita jalan selesai. Sudah jelas firman Allah kok. Innahu sesungguhnya Allah berfirman. Innahu yaqulu. Artinya susah dia harus nyari sapi yang tidak tua, tidak muda. Terus warnanya kuning mencorong, menyenangkan bagi setiap yang memandang. Dijalankan kan? Ternyata juga enggak dijalankan, Pak. Mesti bisa mengajarkan, Pak. Akhirnya apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Akhirnya Pak, qalu mereka Bani Israel kaumnya Nabi Musa berkata lagi, apa katanya? Ud'u lana rabbaka. Coba Musa, doakan lagi untuk saya deh kepada Tuhan. Doakan kamu untuk saya. Untuk apa lagi? Yubayyin lana ma hiya. Supaya Tuhan itu memperjelas lagi sapi betina yang dimaksudkan gimana. Sapi betina yang tidak tua, tidak muda, yang warnanya kuning mencorong, yang menyenangkan itu, yang modelnya bagaimana? Kenapa banyak tanya begitu? Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi yang model-model warna gitu itu banyak banget. Israel. Banyak yang warna kembar-kembar gitu loh, maksudnya tasabah. Banyak yang serupa-rupa warna begitu. Ya kan? Tasabah alaina. Tapi itu masih banyak kembar-kembarannya. Takut salah. Akhirnya kan begini lagi. Pakai diperkuat lagi sama dia. Wa inna insyaallahu lamutajun. Wa inna dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki itu ya, memberikan penjelasan gamblang-gamblangnya lamu racun, pasti aku tergolong orang yang mendapat petunjuk. Selesai urusannya, ambil satu lagi. Ya, satu lagi apa dua lagi? Satu. Akhirnya apa? Dijawab dulu sama Nabi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ardo wala taskil harsa musallamatul la syata fiha. Qalul ana cita bil haqi pada bahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya apa? Qala Nabi Musa menjawab. Jadi saya terus lanjut bisa dipahami cerita tadi ya, cerita kok. Qala Nabi Musa menjawab, innahu sesungguhnya dia Allah yaqulu dia berfirman, innaha baqaratun sesungguhnya sapi betina itu la dalulun tidak pernah direndahkan, tidak pernah dihinakan. Dalam arti dihinakan bagaimana? Tusirul ardo. Tidak pernah dibebani untuk membajak bumi, tidak pernah dipakai luku. Coba suruh cari sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah. Pada lulun tusirul ardo, wala taskir khas. Dan tidak pernah bernyiramin tanaman. Kalau zaman dulu Pak sapi itu suka dibawain bumbung, bawain apa lah? Badannya ini tahu ya, bumbung panjang kayak legen kalau di kampung saya itu dibawa ke kali. Nah, nanti ambil air, tanggalin di sapi, kemudian sapinya dibawa ke sawah, nanti lubangnya dicabut itu Pak, sumbalnya buat nyiramin itu Pak. Paham Pak ya? Nah itu maksudnya.
Pernah lihat itu enggak? Aku orang desa ya, aku bisa cerita ya. Orang desa itu enggak. Untung kapan ngaji karo orang desa ya. Ayat ini ada cerita orang desa. Orang desa ada cerita ya. Itu buat tanam. Jadi sapi yang harus disembelih adalah sapi yang tidak tua, tidak muda, pertengahan, kemudian yang warnanya kuning mencorong, yang menyenangkan bagi setiap yang memandangnya. Kemudian sapinya itu tidak pernah dipakai membajak sawah dan tidak pernah dipakai untuk bekerja menyirami tanaman. Bisa dipahami ya? Ya, balas tasbihkan. Nah, lanjut ya. Musalamatun. Artinya musalamah itu selamat. Muluslah, tidak ada cacat. Gak ada lecet sedikit pun. Kupingnya orang bengkong ngono kayak anak-anak ada orang apa tapi yang kupingnya ada jelicet ngono ada ya. Kan kalau kita mau korban mau apa kan suruh cari supaya makanya kan kalau kita korban suruh cari yang jangan sampai kakinya pincang atau kakinya luka atau apanya gumpal dikit gitu kan nggak boleh. Ya kan? Ini juga begitu. Usalamatin. Gak ada air. Gak ada bekas-bekas dipakai kerja apa, nggak ada. Itu musalamatun. Lasiata. Ya. Jadi lasiata itu tidak ada belangnya. Mulus. Tidak ada cacat, tidak ada belang. Mulus. Gitu. Rondo ireng ya, rondo ireng mulus gitu. Aduh, nemu rondo. Gedung poso halus-halus nemu rondo ireng mulus. Jadi sapinya yang sofrau fakiun musalamatun lasyata fiha. Lagalulun tujirul ardo wala tasqiqat musalamatun lasyata fiha. Sapi ini tidak tua tidak muda, warnanya kuning mencorong menyenangkan yang memandang, kemudian tidak pernah dipekerjakan untuk membajak sawah, nggak pernah untuk nyirami tanaman, selamat tidak ada cacat, mulus tidak ada belang. Lasiata tidak ada belang di dalamnya itu. Ya. Akhirnya apa? Setelah dikasih tahu begitu, jawab Bani Israel, qalu. Mereka menjawab, nah, gini kan enak. Cetolan, jlentreh, ini dasar mulai tukang ngeyel wis kepepet. Wis ra iso ngeyel meneh. Wis pokoke. Ya aja dah daripada benjol, begitu kira-kira. Sepakat ya? Bani Israel. Pokoknya emang nggak semua Bani Israel. Ingat aja lah. Akhirnya apa? Lalu mereka berkata, al-ana jika bil hakina. Sekarang engkau telah datangkan kepadaku bil haki dengan keterangan yang hak, dengan keterangan yang benar. Bil haki. Nah, akhirnya apa? Pada bakuha. Akhirnya mereka berusaha mencari sapi itu untuk menyembelihnya, tapi dengan cara yang sangat susah, Pak. Cari sapi model gak ketemu sampai kemana-mana, Pak. Akhirnya dia dapatkan satu-satunya. Mau tidak mau harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu mengapa ada bakuha. Maka lalu mereka menyembelihnya. Itu pun bahwa kadu yang alun nyaris hampir mereka tidak dapat mengerjakannya. Gak bisa nyembelih, gak dapat, hampir gak dapat. Saking sulitnya. Itu loh. Mana coba kan ngeyel. Coba sama gak kakek ngaji, gak kakek ngeyel, orang kakek macam-macam, Pak. Pokoknya aku damai Gusti Allah ikutin. Ya bukan ini begitu kan. Diayal begini. Akhirnya banyak aturan yang berbeda-beda. Itu nikmatnya.
Tinggal kita sekarang sikap kita, kearifan dan kebijakan kita. Mau apa kita dalam kondisi yang seperti itu kehidupan kita. Satu-satunya cara, ya kita ambil jalan awalum bainan dalik, tengah-tengah antara itu. Oke? Biarlah berbeda, kita terima perbedaan, kita hormati perbedaan. Mari kita boleh berbeda dan tidak harus sama, tetapi kita harus tetap walaupun berbeda keyakinan, berbeda macam-macam. Please, ayo kita saling terima dan menghormati. Tapi kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Insya Allah, kalau sudah kembali kepada manusia, nah manusia itu mau nurut si. Nah, begitu aja kembali. Ayo, kalau kita manusia, terus mau nurut siapa? Mau nurutin yang ngeyel-ngeyel itu. Terus kita berdebat juga. Apa kita cari pedoman untuk kita jalankan dalam rangka mengarungi perjalanan hidup kita menuju Allah. Itu intinya. Nah, jadi singkat cerita, Bani Israel sudah tidak ngeyel. Jadi insya Allah Bani Israel malam ini janji untuk tidak ngeyel lagi. Karena tidak menyelesaikan masalah. Oke ya. Tapi bagaimana dong kasus pembunuhan? Belum terungkap. Udah terungkap? Belum. Ada tanya. Yang terlintas di benak kita, ya apa caranya ungkap pembunuhan pakai sapi disembelih itu? Oh yang mati masih mati, malah sapinya mati, ya kan? Bagaimana ceritanya? Silahkan ikuti seri berikutnya. Insya Allah dilanjutkan besok malam 23. Cuman saya kalau boleh ngasih saran dari siang ancang-ancang dipersiapkan baik fisik maupun mental, karena malamnya masih mau ada etikapan ya. Malam ganjil ya, betul ya? Ya dipersiapkan lah, ya jangan diporsir dan lain sebagainya. Demikian tabarukan kita paling iblis lima ma'rifati tafsir Quranil Hadis sebagai referensi di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim, surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 67 sampai dengan 71 yang baru saja kita tadabburi dan kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu